ajaib semata. Itu sebab komitmenlah dengan Yesus. Saudara, saya yakin pada tahun politik ini semua orang yang mau mencalonkan menjadi calon legislatif, saudara, ya sampai pada calon presiden atau wakil presiden, akan menunjukkan integritasnya kepada masyarakat. Partai-partai politik berlomba-lomba dengan slogan masing-masing ingin menambah kepercayaan masyarakat. Semua orang berlomba dan saudara tahu apa dampak negatif secara psikologi massa maupun secara filosofi kebangsaan. Dampak negatifnya adalah orang akan menjadi semakin egois. Saudara, mudah menjatuhkan, saudara, dan mudah untuk menelikung orang lain. Karena ini tahun politik. Saudara, bencana alam, nilai tukar rupiah masih tetap dalam keadaan terpuruk. Ya, indeks harga saham gabungan Indonesia IHSG masih tetap merosot. Saudara, dan kita adalah nomor 3 paling bawah dari nomor 3 dari seluruh Asia Tenggara. Nilai saham kita yang terpuruk. Saudara, dan itu menunjukkan bahwa masa depan ekonomi Indonesia di tahun ini kurang begitu baik. Saudara, bayangin kalau saudara tidak dapat bantuan dari Allah Roh Kudus. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau engkau tidak mempunyai satu perjalanan dengan bergantung pada kuasa keajaiban dan mujizat Allah. Saudara, mungkin tahun ini engkau harus tutup usahamu. Tahun ini engkau harus pindah tempat. Tahun ini engkau harus mempunyai keputusan-keputusan yang menyakitkan. Meneteskan air mata. Mengharukan dan menghancurkan, meremukkan hatimu. Tetapi, semua katakan tetapi, bila saya berjalan dengan Yesus, perjalanan saya ajaib. Bisa berteriak, perjalanan saya ajaib. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara, itu sebab berkomitmenlah dengan Yesus. Berkomitmen berarti saudara berjanji setia. Para kekasih, bila kita sepakat, kita akan masuk dalam tema firman. Dan ada ayat yang akan kita baca bersama dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. 1, 2. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Saudara percaya? Ayat ini mudah dimengerti, mudah difahami. Tidak usah dijelaskan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan apa, saudara? Jalan kemenangannya. Jadi kita itu nunut ceritanya. Ya, katakan pada samping, wah kita boleh nunut di jalannya Kristus. Katakan lebih lanjut, hidup kita pasti enteng. Kita akan sangat lancar. Kita tidak bakal rugi. Amin. Saudara, itu sebab saudara harus yakin. Tuhan memberi kepada kita izin numpang di jalan kemenangannya. Bukan jalan yang sulit. Bukan jalan yang harus dirintis. Dan bukan jalan yang penuh dengan lubang-lubang jebakan. Saudara, jalan kemenangannya itu luar biasa. Ketika Napoleon Bonaparte, dia kembali ke kota Paris setelah kemenangan ekspedisi peperangannya, menaklukkan banyak negara Eropa, bahkan sampai ke Jazirah Balkan, saudara. Maka ketika dia pulang, sebelum dia pulang, dia berada di luar, di pinggir negeri Prancis, dan dia minta semua diberesin di kota Paris, di ibu kota. Saudara, aku minta ada 12 jalan. Dan semua harus dipusatkan pada satu tugu yang besar, yang sangat monumental dan indah ukirannya. Aku mau dinobatkan di sana. Dan aku minta ada 12 pasukan dari 12 arah jalan, simpang 12 namanya, dan berpusat di tengah-tengah.
Itu sebab itu satu pintu masuk, ya, hanya sekedar pintu masuk aja di tengah-tengah jalan. Saudara, dinamakan sebagai Triumphdag ataupun lengkung kemenangan. Karena bentuknya, ya, arsitektur Prancis adalah lengkung. Renaissance. Saudara, nah, dan dia dinobatkan di sana. Dan dia bisa melihat sepanjang mata dia memandang 12 pasukan elit maju. Dan setiap komandannya menyerahkan pedangnya di muka dia. Saudara, wah, begitu hebat dia. Dia mengatakan jalan ini adalah jalan kemenangan. Saudara, itulah jalan yang dia inginkan. Semua orang melihat seluruh dunia harus tahu bahwa Napoleon inilah pemenang dunia. Saudara, semua orang bangga bisa mengeluk-elukan dia. Pasukannya, tentaranya bangga, aku menjadi bagian dari kemenangan Napoleon. Saudara, saya beritahu, sangat beda kosok balinya dengan Napoleon. Yesus memberikan jalan kemenangan. Dengan dia diarak, memalukan, ditelanjangi, dipecut dengan cemeti. Saudara, diharuskan mengangkat salibnya sehingga tersungkur beberapa kali. Saudara, Yesus membuka jalan kemenangan, tidak untuk kebanggaan dirinya. Saudara, kita tahu akhir daripada riwayat Napoleon. Saudara, dia bunuh diri di satu pulau. Dan dia menganggap itu semua kosong. Yesus, dia tidak bunuh diri. Yesus, dia menyerahkan nyawanya. Supaya saya dan supaya saudara boleh numpang jalan pada jalan kemenangannya. Engkau tidak merintis jalan ini sendiri. Engkau tidak membayar harga tolnya untuk setiap kali masuk. Engkau gratis, engkau bebas, engkau boleh berjalan pada jalan dari Tuhan Yesus. Dan saya yakinkan saudara, jalan itu jalan kemenanganmu. Saudara, saya beritahu kepada saudara, kalau saudara dan saya sudah dijanji yang dalam Kristus selalu membawa kami. Katakan, di dalam Kristus selalu membawa saya di jalan kemenangan Kristus. Wow. Wow. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab kalau kita payah dan saya capek dalam perjalanan, memikirkan keuangan, memikirkan anak yang belum berhasil, memikirkan hari tua kita kayak apa, siapa yang jamin, memikirkan rumah yang harus pindah karena kontrak habis, tidak bisa bayar, memikirkan obat-obatan yang kita tidak bisa beli, belum lagi kata dari dokter dan ancamannya, kalau kita tidak pakai obat dia, kalau kita tidak dioperasi oleh dia. Saudara, begitu banyak yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi setiap anak Tuhan yang memegang perjanjian firman ini boleh berkata, Tuhan Yesus, sore hari ini hamba taruh beban hamba, keberatan hamba, jalan hamba yang berlika-liku, jalan hamba yang kejeglong-jeglong, jalan hamba yang terpontang-panting hidup ini. Hamba mau keluar dari jalan yang tidak baik. Hamba mau masuk pada jalan kemenangan-Mu. Dan hamba akan melihat mulai besok pagi. Katakan, mulai besok pagi. Mulai besok pagi. Saya akan melihat bahwa saya ada pada jalan kemenangan. Haleluya, luar biasa. Itu sebab seorang anak Tuhan, dia tidak